Hi, welcome to the House of Arts, your weekly window into the vibrant world of performing arts. Join us every week as we engage through insightful conversations with industry leaders, talented artists, and creative visionaries. From theater to dance, music to performance art, we dive into the stories, passions, and journeys of those who make the world their stage. And here we go. Let's get inside the House of Arts. Knock and applause. Welcome to the House of Arts. Akhirnya lahir. Akhirnya lahir. Hi, welcome ladies and gentlemen. Hari ini adalah episode perdana kita. Kita bakalan ngobrol sama teman-teman dari Jakarta Art House. Yeay. So everybody welcome. Ada di sini ada Fadli, ada Aldi dan juga ada Lisa sebagai co-founder dari Jakarta Art House. Co-founder Jakarta Art House. Oke, so sebenarnya mau tanya dulu sebenarnya kalau misalnya Jakarta Art House itu tuh sebenarnya apa sih? Nah, siapa dulu? Oke. Silakan. Jakarta Art House ini sebenarnya adalah sebuah platform buat anak-anak muda dari kalangan manapun untuk bisa mengekspresikan dirinya melalui seni pertunjukan gitu. Jadi the reason why we make it karena kalau misalnya kita bisa lihat wadah-wadahnya nih buat teman-teman yang suka sama performing arts, baik itu tari, nyanyi maupun acting, itu tuh nggak gitu banyak sebenarnya atau well known di keseluruhan di Jakarta ini gitu. Jadi we decide on gimana kalau kita bikin sebuah wadah yang inklusif yang bisa menampung aspirasi teman-teman yang nggak tahu atau bingung nih kalau gue punya bakat mau nyalurinnya kemana gitu. Yes. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin dari teman-teman yang lain? Apa ya, udah semua dari Aldi, tapi mungkin kita fokusnya lebih ke talent banget sih. Jadi apapun yang kita lihat dan kita bisa merasa dia bisa menyampaikan pesan lewat talent mereka, lewat bakat mereka, itu tujuan utama kita untuk menggabungkan dan mereka untuk gabung di Jakarta Art House itu sendiri sebenarnya. Itu. Oke, mungkin dari Lisa nggak ada? Dan kalau dari aku sih mungkin kita tuh lebih emang mengarahnya tuh inklusif ya. Karena kita pengen tuh semua orang yang ya mungkin kalau dulu zaman dulu, dan aku juga salah satu inilah ya, kayak orang yang mungkin badannya lebih bongsor gitu, akan sulit untuk mengikuti sebuah pertunjukan gitu segala macam. Dan dimana di sini tuh maunya tuh yang kayak lo mau bentuk lo kayak apapun itu, you can come to Jakarta Art House gitu. Yang penting pede nih. Exactly. Gitu. Wow, keren banget. Bagus banget responnya. Bagus banget. Oke, terus gue ngeriset dikit tentang Jakarta Art House sendiri gitu ya. Jadi Jakarta Art House basically ada dibuat pada tahun 2019. Betul. Tapi dari beberapa sumber yang gue cari ada perbedaan nih dari yang gue lihat sekarang gitu ya. Mungkin boleh dikasih tahu sebenarnya yang founder dari Jakarta Art House itu siapa dan kenapa sekarang face-nya itu adalah kalian bertiga? Oke. Oke. Gitu. Boleh, Aldi, aku. Oke, sebenarnya founder kita ada LH Latif. Hai LH. Yes, LH Latif ini sahabat kita. Berarti emang dari tahun 2019 itu terbentuknya Jakarta Art House bersama LH Latif, dan memang ini adalah suatu project utama gitu ya dari LH Latif. Dan kita gabung di situ. Kita kebetulan memang gabung sama mereka, sama LH tuh dari tahun 2019 juga. Dan kita bikinlah karya pertama kita adalah Kintsugi bersama LH. Gitu. Nah setelah itu LH pergi melalang buana dan akhirnya sekarang sudah menjadi aktor musikal di West End, di London. Gitu. Okay. Jadi akhirnya kita meneruskanlah Jakarta Art House ini untuk bisa berkarya dan juga punya bakat-bakat baru lah di Jakarta juga Indonesia mungkin gitu. Jadi dari LH Latif barulah kita yang meneruskan Jakarta Art House. Mungkin ada tambahan di. Benar. Ya kan? Benar banget. Semua sih benar. Mulai dari LH Latif dan kebetulan emang kita bertiga juga terlibat ya waktu itu di project pertamanya LH si Kintsugi. Habis itu baru
Karena itu kan langsung 2019 2020 Covid tuh. Gitu. Di tahun 2023 kenapa baru aktif lagi? Karena akhirnya baru menemukan kayak pas udah getting stronger lah ya, Iya, waktu betul. itu ibaratnya kita mulai lebih stabil, kayak kenapa gak kita bikin karya aja gitu. Yes, betul. Oke, sebenarnya kalau dalam podcast itu gue pengen banget nanya sesuatu yang obvious gitu, yang kelihatan di mata gue sendiri gitu. Yang gue lihat adalah di scene industri ini kebanyakan itu dari anak-anak kampus tertentu. Boleh gue sebut kampusnya? Boleh. Ya kebetulan kampus kita ya kayaknya ya. Dan di sini ini tuh banyak banget yang gue lihat dan gue temui, mau ada di depan panggung maupun di belakang panggung itu sebenarnya teman-teman dari LSPR gitu ya. Yes. Sebenarnya kenapa sih banyak banget gitu seniman-seniman yang datangnya dari LSPR itu sendiri, dan termasuk kalian kan. Kalian juga dari angkatan yang berbeda, tapi kok bisa kalian tuh berkumpul dan nyatu jadi sebuah community teater ini? Mengerti. Yes, sebenarnya ya kalau ditanya kayak gitu masih banyak banget kampus yang mungkin terjunnya juga di dunia industri seni pertunjukan ini palingnya. Maksudku adalah kayak mungkin yang sekarang lagi mau berkembang dan lagi jalan bersama untuk mengembangkan industri ini, mungkin memang terlihatnya LSPR, tapi di luar sana masih banyak banget. Iya. Nah, Setuju. tapi kalau misalkan ditanya seperti itu, mungkin berawal dari aku sih. Aku mungkin dosen di LSPR juga kebetulan. Jadi ya mungkin dapat orang-orangnya, sumber daya manusianya gitu ya, yang mau belajar lebih dari di kampus doang tuh. Aku membuka lebar banget untuk teman-temanku, student-studentku untuk bisa mengembangkan diri mereka dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang seni pertunjukan itu seperti apa, baik di panggung dan juga di belakang panggung. Gitu. Jadi mungkin kalau dari aku seperti itu, karena rata-rata production team kita gitu ya, itu berawal dari teman-temanku gitu ya, batch angkatanku. Terus ada beberapa dari student-student juga yang mau terjun langsung di industrinya sendiri. Terus ya itu talent pun juga ada beberapa dari student gitu. Jadi mereka memang mau explore di seni pertunjukan. Itu kalau dari aku. Mungkin kalau yang lain beda-beda nih. Menurut aku kayaknya mungkin karena kampus LSPR itu lebih kelihatannya kayak accessible ya gitu, karena mereka base-nya di pusat kota banget gitu. Dan emang kebanyakan pada anak-anak itu lebih gampang untuk kayak main lah di sekitar kota itu gitu. Dan memang kebetulan di kampusnya juga dikasih wadah untuk bikin terus-terusan gitu. Sedangkan yang kalau misalnya dilihat yang lain mungkin sifatnya kalau misalnya dari kampus-kampus lebih independen mungkin ya. Mereka lebih independen untuk menghasilkan karya dan lain sebagainya. Jadinya bisa dibilang udah niche, makin niche lagi gitu, ibaratnya si seni pertunjukan terutama di teater dan musikal ini gitu. Sedangkan di LSPR it's a common thing. It's a di common LSPR, thing. it's a common thing di kampus itu untuk tahu musikal atau ngelakuin musikal gitu. Karena ada majornya. Iya, ada majornya. Dan gitu. kebetulan Ada emang majornya kita, gitu. Ada majornya. kita Kebetulan. emang Performing majornya arts. performing arts communication Yes. gitu. Ada majornya. Jadi semester 1 pun juga diajarin intro to performing arts communication. Bener. Jadi yang gue mengajar di mata kuliah tersebut, intro to performing arts communication. Jadi setelah itu mereka bisa memilih major apapun itu dari komunikasi, boleh mass communication or something. Tapi mereka nih salah satu lulusan dari PAC, Performing Arts Communication gitu. Iya, dan kita juga ada klub teatro sebenarnya ya. Betul. Jadi itu tuh kayak UKM ya? Betul. Ya, UKM. Iya, kalau kita klub kan ngomongnya teatro klub, dan itu tuh emang bener-bener isinya tuh dulu ya belajarin musikal gitu loh. Dan itu tuh kumpulan anak-anak di mana yang suka High School Musical, yang suka berkumpul gitu loh, yang suka Hamilton, suka segala musikal tuh berkumpul di situ. Jadi makin-makin lah anak-anaknya tuh ngerasa kayak oh gue ada temen nih untuk suka musikal gitu loh. Dan di mana kita bisa bikin Jakarta Art House, makanya anak-anak yang udah hobi musikal, udah lahir dari musikal gitu-gitu tuh jadi kayak oh gue ada wadah nih buat masuk ke Jakarta Art House gitu. Oke. Sebenarnya tadi ngomongin soal high school musical gitu. Pertama kali gue ke LSPR tuh gue bener-bener ngeliat itu lagi. Kayak ada. Itu bener-bener high school musical gitu. But anyway, tadi kan ngomongin soal sistem. Berarti sistem yang ada di kampus kalian tuh ngebentuk SDM yang cukup mumpuni untuk ngerjain sebuah teater musikal. Berarti kalau misalnya gue bilang sistemnya bagus sehingga menghasilkan SDM yang bagus, itu kalian agree ya? Agree sih. Agree. Iya. Agree sih, karena emang
kita dipupuk untuk jadi director, Iya, dipupuk jadi- untuk stage manager, dipupuk jadi production manager, Yes. hingga depan layar pun para pemain-pemain pun juga kita dipupuk di situ. Bahkan kalau nggak salah kalian tuh ada singing guilds, Ada singing acting guilds, acting ada guilds, gitu. dancing Oh, iya. guilds, terus Fokusnya yang ke depan panggung juga iya, gitu. benar. Dan ada ini event Event MICE management. ya? Ya, event Iya, event management. management. Kita ada mata kuliah itu juga. Jadi kita juga know how event. to bikin event gitu. Oke, berarti dari end to end-nya udah diajarin gitu ya. Yes. Wow, Betul. keren banget. Keren banget. Tapi ini penting banget karena gue bener-bener ketemu orang-orang LSPR lagi gitu. Makanya menurut gue it's obvious to me untuk nanya itu. Yes, Anyway, yes, yes. skip tentang LSPR udah selesai Udah ya. LSPR. Udah ya, terima kasih. Oke, kita balik lagi ke Jakarta Art House sendiri Ya. ya. Sebenarnya kalau misalnya gue lihat kan Jakarta Art House mostly tadi performing art sendiri kan. Yep. Nggak cuma teater tapi juga ada kemarin tuh yang Kintsugi dance 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 recital. recital. dan tahun kemarin juga ada Jungle Book ya yang kayak gitu Ya, ya. Iya. betul, Yes. itu kolaborasi. Oke, pertanyaannya sebenarnya misinya selain tadi Lisa udah ngomong tentang inclusivity, misinya tuh sebenarnya apa sih untuk Jakarta Art House sendiri? Siapa? Kalian nggak? Boleh. Tunggu. Oke, kalau misalnya misi Jakarta House sendiri sih sebenarnya balik lagi memang kalau misalnya visi kan tadi soal wadah itu ya Betul. gitu. Tapi kita juga mau selain memberikan apa ya ibaratnya ini sebenarnya long game banget ya, long game banget gitu. Yang bisa kita lihat sekarang memang di industri performing arts ini nih kayak bukan menjadi sebuah tujuan untuk mata pencaharian. Oke. Bukan tujuan, bukan kayak ibaratnya Hobi. bukan end goal lah, kayak Iya. semua Iya. itu masih ngeliat itu hobi gitu kayak si performing arts ini gitu. Kalau misalnya dibilang misi, Jakarta House bisa mau dan sebisa mungkin gimana ya caranya supaya budaya performing arts ini tuh bisa berkembang dan diterima secara halayak umum gitu, atau bisa dibilang komersil karena bisa dibilang orang-orang yang nonton performing arts itu tuh kayak masih yang bener-bener emang gue suka banget karena nyokap gue tuh penari jadi gue kebiasa Iya, nonton iya, tarian atau kayak dulu gue pernah ikut choir pas TK gitu terus jadi kayak kebiasaan untuk nonton choir itu tuh jarang banget orang-orang kayak gitu. Makanya mungkin itu menjadi alasan kenapa sih Jakarta House kita dipilih judulnya kayak Mamma Mia gitu Betul. ya, kayak kita sebisa mungkin mau pilih judul yang komersil supaya kita tuh bisa kenalin dulu ke orang-orang yang mungkin gak ngerti kalau ada musikal, gak ngerti kalau ada performing arts. Menarik. Untuk tahu dulu gitu. Iya. Kalau at least gue tertarik sama judul ini, gue pengen nonton kayak ada ya musikal di Indonesia, ada ya performing arts di Indonesia, di Jakarta terutamanya gitu. Jadi dari situlah berangkat dari orang udah sempet nonton dulu, pelan-pelan mau kita bikin nih budayanya supaya orang kebiasa buat nonton performing arts. Jadinya end goal hasilnya adalah teman-teman yang cinta untuk perform jadi punya mata pencaharian di situ. Yes. Nah, itu Oke. misi long run banget tapi gitu. Kayak Iya. jauh, Iya. jauh. Ya, tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya, kita jadiin ini karir gitu. Betul. Betul. Dan itu applied ke kalian juga kan? Benar Yes. banget. This is a career for you guys. Yes. Yes, ini adalah hidup yang gue pilih. Yes. Ini agak loncat tapi 2023 kalian decide bertiga Iya. untuk keluar dari tempat kerjaan kalian. Iya, benar. Literally. Again, pertanyaan obvious. Emang ada duitnya? Kita ketawa dulu aja ya. Kita ketawa dulu ya. Canda tawa ya. Namun kita survive. Kita 2024 survive. Ya, Survive. 2024 tuh adalah pembuktian kalau ternyata kita bisa survive sampai Yes, tahun betul. ini. Setuju, Dan kita bisa ada di sini, teman-teman. Karena bener sih, maksudku adalah dari 2003 kita memutuskan kita fokus karena balik lagi ya. Mungkin zaman sekarang tuh orang tuh mikirnya kalau kita kerja tuh kita bisa menclok atau mungkin kayak kita nggak fokus ada banyak cabang gitu. Ternyata once kita fokus bisa kok. Iya, betul. Bisa kok karena balik lagi kita semua mungkin Alisa mungkin udah di dunia performing arts udah lama juga gitu. Kalau gue sendiri 2014 tapi tuh gue sambil kerja sambil main teateran juga gitu. Tapi gue gak fokusin. Ternyata gue kayak ngerasa kayaknya gue butuh gue fokusin deh. Nah ternyata di 2023 itu kita ketemu orang-orang gila ini ya. Iya. Ya. Yang Ya. benar-benar kita juga masih yuk jalan bareng bersama gitu kan. Ternyata beneran ada hasilnya menurutku. Karena bener 2023 Mamma Mia kelar, wah kesempatan 2024 terbuka lebar Iya. banget. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillahnya. Berarti Gitu. momen pecah telurnya itu sebenarnya di Mamma Mia the Music. Mamma Mia. Ya.
Oke, ini gue agak balik sedikit. Tadi kan Bang Faldi ngomong soal apa namanya bisa survive gitu ya di 2020 di 2024. Again, sebenarnya kalau di Indonesia ini industri yang maju adalah perfilman, betul? Iya. Betul ya. The money is ada di industri perfilman. Kenapa kalian tetap choosing this path gitu? Kenapa tetap performing arts yang sebenarnya niche dan mulai growing sekarang, tapi tetap niche? Kenapa kalian tetap choosing those path, that path gitu? Kenapa, Lis? boleh ini mungkin pertanyaan mungkin bisa pribadi kali ya. Iya benar. Pribadi sih. Benar. Every point of view bakal beda. Karena di saat lo ngomong itu pun nggak tahu kenapa yang muncul di otak gue tuh kayak mungkin cita-cita masa kecil kali ya. Itu yang muncul di otak gue. Setuju. Karena dari kecil, apalagi gue dari kampung gitu ya, Wak. Mana sih kampungnya, Kak? Kampungnya Bangka Belitung. Cara tuh Bangka Belitung. Bangka Belitung Pride. Nah, maksudnya tuh kayak di zaman dulu gitu ya. Di zaman dulu gue bilang kayak gue masih SD, gue nonton High School Musical gitu. Oh ya? Iya, gue dari mana? Dari kaset gue beli di Gramedia, guys, lo bayangin ya tuh. Saking gue bener-bener sekampung itu dan kota gue untuk ke Gramedia tuh sejauh 1 jam. Moto Gramedia mana nih fotonya? Iya. Nanti kita maksudnya tuh kayak itu tuh SD gitu nonton High School Musical. Terus di mana orang-orang tuh yang kayak di Bangka tuh nggak ada lah panggung yang kayak lo bisa nyanyi-nyanyi sambil nari-nari, apalagi bahasa Inggris gitu ya. Itu tuh nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa kayak gue tuh ngerasa kayak gue masa depan nih nanti bisa kayak begini nih gitu. Gak tau kenapa dari kecil tuh udah kayak gitu. Terus di mana ada kesempatan ini gitu loh selama gue kuliah gitu. Di kuliah tuh gue ngerasain oh ini cita-cita yang anjing ngomongnya aja merinding kok. Maaf ya. Maksudnya tuh kayak ngomongnya aja tuh merinding gitu loh. Karena ini benar-benar personal gitu buat gue. Nah, apa namanya kayak di mana ada kesempatan gitu. Terus di tahun 2023 itu tuh ngebuka semuanya. Karena gue kurang lebih sama kayak Bang Fadli sama Aldi lah yang kayak kerja di mana-mana tapi kita tuh nyari sampingannya tuh kalau gue mostly dance sih. Jadi kayak benar-benar nyari dance kerja sambil dance. Tapi waktu 2023 Mamma Mia itu tuh gue bener-bener yang kayak ngerasa gue having the time of my life literally. Wow. Literally gitu. Bahkan gue bukan cast-nya gitu. Tapi gue koreografer. Tapi itu tuh gue bener-bener having the time of my life yang kayak oh ternyata ini ya rasanya yang dari kecil waktu itu gue rasain gitu loh. Jadi the moment Mamma Mia itu gue bener-bener kayak oke, gue memutuskan untuk keluar dari kerja bersama orang-orang gila ini dan kayak oke, ini dari cita-cita gue kecil gue mau di dunia musikal. Musikal. Karena apa namanya mungkin gue udah nonton Sherina juga apa segala macam gitu ya. Dari kecil siapa sih nggak yang di-infuse sama Sherina gitu kan. Mengapa enggak ya? Bintang. Nah, tapi kayak nggak tahu kenapa High School Musical itu tuh benar-benar yang lebih personal gitu loh. Jadi itulah kenapa I choose dispatch untuk apa namanya untuk ke musikal gitu. Karena panggung itu the moment lu bisa berinteraksi dengan penonton, walaupun maksudnya tuh berinteraksinya ya kita di panggung, ya mereka nonton kita, tapi nggak tahu kenapa itu tuh rasanya tuh bener-bener energinya langsung dapet gitu loh. Dan gue juga mau kasih energi gue sebesar-besarnya untuk penonton gitu. Betul. Itu sih musikal tuh bedanya di panggung itu ya. Paling gue nambahin berarti menurut gue lebih ke passion kita sih. Yes. Dan main ke hati banget sih menurut gue. Karena kalau ditanya ada apa cuannya atau enggak gitu ya misalkan ya, atau enggak ada realistis thinkingnya itu seperti apa? Sebenarnya ya memang tidak sebesar itu. Maksud gue kayak realistis aja gitu. Maksud gue di 2024 alhamdulillah ada gitu. Tapi dibandingkan kita kerja kantoran itu ada lebih ke maintain lah ibaratnya seperti itu. Tapi kita survive kenapa? Karena kita ngelakuin itu semua pakai hati semua sih, Ding. Once lu ngelakuin itu pakai hati dan lu juga tahu passion lu di situ, itu kayak momen dimana lu tuh semua terpenuhi. Menurut gue ya, kayak hati lu terpenuhi, kebutuhan lu terpenuhi, hal-hal yang jadi kayak menurut lo kayak agak gimana itu menurut gue akan hilang sirna. Wow. Sirna bro, tua banget nih. Iya, abis itu
kayak hilang, kayak benar-benar terpenuhi karena sih kita ngelakuin pakai hati dan karena passion kita. Karena maksud gue mungkin udah kerja selama 7 tahunan di kantoran. Iya. Dan udah kemana-mana gitu kantoran. Tapi balik gue ngerasa kayak hati gue tuh belum fulfill aja sih. Iya. Dan ternyata ketika gue pindah dan gue fokus di satu ini, Gak apa-apa. It's okay. Gitu boleh. Boleh dong. Enggak dong. Nah, terus gue pas gue pindah di posisi ini, gue ngerasa benar-benar semua terpenuhi. Literally semua terpenuhi. Kayak kemarin sih Catch Me If You Can, itu gue ngerasa kayak walaupun struggle-nya luar biasa di Catch Me If You Can, tapi di sisi lain gue ada rasa hati gue yang terpenuhi karena orang-orangnya happy, semuanya nyaman di Catch Me If You Can, terus reviewnya juga baik. Jadi itu semua terpenuhi dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu sih sebenarnya. Oke, before Kaldi mungkin gue mau nambahin sedikit kali ya. Tadi kalau misalnya kita udah denger Lisa dari Bangka, beda soalnya Bangka Belitung ya guys. Ya kenapa? Ya Kalau lucu aja Lisa- dia orang Belitung. Kalau Lisa dari Bangka gitu ya. Kalau Aldi lu kan dari Jakarta Utara gitu. Betul. Gue tahu karena Gue gue lagi kenapa sih? Mainnya zonasi ya ini ya. maksudnya gini. Here's the thing. Anak-anak Jakarta Utara, lu sama kayak gue juga anak Jakarta Utara. Oke. Kita pasti pernah ngeliat abang-abang yang kalau misalnya, tahu kan kalau misalnya ada tangki Pertamina muter, terus tiba-tiba ada yang ngambilin BBM-nya. Bener. Iya kan? Kita coming dari daerah tersebut gitu. Maksudnya Bajing loncat ya. Iya, banyak. Oh, itu namanya bajing loncat namanya. banyak ngeliat yang kayak gitu. Mungkin orang-orang pada nggak tahu bahkan ada hal kayak gitu yang terjadi. Kenapa lu bisa ke performing arts gitu dari daerah yang kayak gitu. Maksudnya dari daerah Bronx gitu ya. Kenapa lu ada di dunia ini performing arts gitu. Daerah gue pertama nggak Bronx banget sebenarnya ya guys gitu. Itu pertama. Tapi kalau misalnya ditanya sebenarnya alasannya sebenarnya disebutin tadi sama Lisa sama Fadli, kurang lebih ya sama. Gue pas kecil juga terpaparnya sama High School Musical, Sherina, even Sherina Glee. itu lu kayaknya Glee. bener. Gue juga Glee juga terpapar banget gitu. Sebutan ya, Wak. Sorry. Iya. Hal tersebut tuh terpapar banget dari kecil gitu, dan itu juga sebenarnya awalnya kok bisa terpapar hal tersebut juga nggak tahu kenapa gitu, kayak di sisi lain memang the people at my school kayak pas SD, pas SMP juga nggak yang pada nonton banget sih sebenarnya, kayak film-film yang gue tonton itu gitu. Berangkat dari situ jatuh cinta lah gitu sama si performing arts-nya ini gitu. Mulai gue juga jujur mulai kalau misalnya performing arts yang mungkin basic banget tuh, bukan basic ya, mungkin maksudnya kayak yang entry pertama level. bisa masuk ya, kalau nggak lu mulai dari dance, kalau nggak lu nyanyi gitu. Kayak lu mulai dari situ. Kalau misalnya acting mungkin kayak hanya beberapa sekolah tertentu yang emang ada program teater dan lain sebagainya gitu, baru lu terpapar sama acting gitu. Ya gue mulai dari nyanyi dulu gitu pas SMP ke SMA, masuk ke situ dan somehow end up di ya tadi promosi kampus lagi nih, end up ke situ terpaparnya memang yang ada budaya musikalnya gitu kenceng banget, dan gue jadi inget terus kayak oh iya gue dulu suka nonton Glee, gue dulu suka nonton High School Musical gitu, jadi kayak it feel realized dan manifested gitu ke depannya terus gitu, kayak moving forward. Kok gue makin suka ya, terutama di bagian belakang layar. Persis banget yang tadi kayak Fadli bilang soal passion gitu. Tadi pertanyaan awal kan soal kayak kenapa lo kagak ke film aja gitu kan? Yeah. Kenapa nggak ke medium lain yang mungkin quote on quote lebih cuan gitu? Betul. Somewhat yang as far as we know, kalau misalnya memang saat bergerak di yang mungkin field di luar dari si event management atau si theater management atau performing arts management ini, kayak somehow memang lebih terpisah-pisah di antara kayak ada vendor A yang mengerjakan A, ngerjain B, ngerjain C, dan memang orang-orangnya itu lebih banyak ngecabutan gitu. Sedangkan karena salah satu faktor utamanya si musical industry ini masih growing banget, orang-orangnya tuh masih itu aja gitu. Orang-orangnya tuh masih dikit banget gitu. Yeah. Dan sifatnya most of the time semuanya itu masih di tahapan belajar. Yes. Quote-unquote belajar. Yes. Nah, hal tersebut yang ngebuat karena mindset lu masih mau belajar, you put your heart into it gitu kan. Yeah. Namanya juga lu mau belajar gitu.
Baik itu aktornya, baik itu kru dan lain sebagainya. Karena semuanya masih mau belajar, jadi kehangatan dan passionnya tuh Iya. Iya lagi. berasa banget nyatunya gitu. Sedangkan kalau misalnya memang industri yang mungkin notabene-nya lebih besar, udah ada yang hitungan profesional, ada tier A, B, C-nya gitu. Iya. Nah, mereka akan bekerja secara profesional mentok gitu. Yang ada di bayangan gue ya gitu. Mungkin teman-teman yang ada di industri tersebut juga membenarkan gitu. Jadinya ada bagian yang jadi deket banget, ada bagian yang ya udah gue kerja secara profesional gitu. Sedangkan karena quote on quote-nya masih belajar semua, sama-sama belajar bareng, jadi hatinya itu nyatunya juga bareng gitu. Iya. Kita ber-200 tuh. Iya, Menyatu kemarin gitu, berasa gitu. Literally, Karena literally. quote on quote-nya semuanya mindsetnya masih I want to learn something and I want to put my heart into it. Iya. Gitu, mindsetnya masih seperti itu gitu. Persis gue juga kayak gitu. Kamu salah satunya ya? Salah satunya tahu ya. Tapi kayak kan kita kan sering kalau abis pulang musikal apa segala macam kan pulangnya tuh malam banget tuh misalnya. Nah, di mana kalau waktu kita kerja gitu ya, kalau pulang malam tuh ngeluh yang kayak bener-bener Beban banget iya beban gitu kayak besok kerja lagi gitu kan. Nah, tapi nggak tahu kenapa di saat kita musikal itu tuh yang kayak pulangnya tuh seneng terus kayak besok ketemu mereka lagi gitu. Nah, Dan rasanya. iya besoknya tuh kayak gitu. Jadi kayak bener-bener itu sih yang juga bikin plus gitu loh. Kenapa bener-bener mau taruh di musikal karena orang-orangnya tuh juga bener-bener Iya. give positive energy gitu. Kayak pulang tuh nggak bawa beban gitu. Exactly. Literally Itu pulang juga yang tuh kita dapat dari kebahagiaan. ininya ya, maksudnya teman-teman yang kayak yang masih sambil bekerja, jatuhnya datang ke latihan tuh jadi Iya, seneng. buat menghilangkan terapi semua- gitu. Jujur ya, Iya. jujur ya. Karena mereka yang udah selesai Catch Me kemarin, waktu itu kayak, ya gue abis pulang kerja nggak ada latihan lagi Iya, gitu. gak ada ngumpul Enggak, gitu. hampir semua yang ikut produksi musikal, produksi apapun sih sebenarnya Ya. pasti Ya. gua rasa akan merasakan seperti itu. Yes. Karena tuh kehangatan ketika latihan, kangen-kangennya latihan itu semua terbentuk di situ kayak nggak ada lagi tempat untuk bereksplorasi dan menjadi diri sendiri di tempat latihan tersebut. Betul. Oke. Gitu sih. Tadi kita udah ngobrolin soal itu, terus kita Ya. mulai ngobrolin soal project kali ya. Soal project-project Boleh kalian banget. gitu. Yes. Kalian tuh project pertama Kintsugi Yes. Betul. 2019. Iya. Terus COVID happen, terus 2023 baru ada Mamma Mia The Musical. Yes. Apa sih yang bikin kalian choosing itu gitu? Karena satu, nggak semua orang tahu Mamma Mia The Musical, even though Aldi tadi udah ngomong sesuatu yang komersil dan lain sebagainya. Tapi kan gak semua orang tahu tentang Mamma Mia The Musical, dan itu dalam bahasa Inggris, lebih niche lagi. Kenapa kalian choosing this path gitu? Kenapa ngambil sesuatu yang udah IP yang udah ada dibawa ke Jakarta dan dengan pakai bahasanya mereka gitu, pakai bahasa Inggris? Dan juga pertanyaan selanjutnya, apakah si audiensnya tuh udah siap gitu menonton ini? Ini boleh Oke. dijawab Iya. based on data yang kalian dapat gitu ya? Kalau dari gua, kenapa kita memilih Mamma Mia The Musical terbalik sama statement lo kayaknya. Boleh. Karena semua tahu ABBA menurut gua. Yes. Iya. Semua tahu ABBA dan semua tahu lagu Dancing Queen, Oh, semua tahu Mystic lagu Heart. Mamma Ya. Mia. Intinya dua lagu itu aja kalau nggak. Super Trooper atau Money Money itu bagian Iya. tier beberapa lah. Tapi menurut gua dua lagu ini semua tahu gitu. Terus yang kedua menurut gua kenapa kita memilih lagu judul ini, kita mau bawa nostalgianya sih. Poin utama tuh nostalgia pada 2023 kemarin gitu, Ding. Karena gue pengen ngebuat lagi yang anak-anak musikal tuh kan anak-anak muda seperti kita ya. Iya. Tapi Muda. kita muda ya. Halo, gitu kan. Nah, maksud gue kayaknya kita bisa deh bawa musikal tuh ke orang tua gitu. Kayak kita bisa Oke. dibawa musikal ke target market yang lebih luas gitu, yang benar-benar nggak ada batasan umur gitu menurut gua. Dan itu semua karena teater musikal tuh menurut gua bisa dinikmati semua umur. Yes. Gitu. Oke. Kita ada teater musikal yang khusus kayak berkata anak kecil gitu ya, kayak yang di luar tuh ada Matilda, Annie atau apapun itu. Terus kayak sekarang Mamma Mia tuh bisa ke semua kalangan gitu, dan menurut gua bukan niche untuk Mamma Mia sendiri ya. Oke. Karena menurut gue itu typical show yang semua bisa menikmati. Iya. Gitu. Dan based on data juga terjadinya Mamma Mia kemarin, kita 3 show itu 2 show sold out, 1 show-nya 98% penjualan tiketnya. Jadi menurut gue Mamma Mia ini benar-benar
membuka dan juga bisa harapannya sih bisa membuka jalan dan juga bisa membuka mata tentang seni pertunjukan atau enggak musikal lah sendiri. Karena untuk orang tua, untuk yang anaknya suka nari, suka acting, suka apa kayak gue taruh dia di balet, gue taruh dia di yang tadi Aldi bilang latihan vokal gitu. Oh iya, opsi untuk musikal tuh harus ada gitu ada opsi ya. musikal untuk mereka semua kayak kamu coba si musikal aja. Atau juga di musikal juga tiga-tiganya loh. Triple threat juga kan yang kita cari juga, maksudnya bisa singing, acting, dancing gitu. Jadi ini ada opsi seni baru loh sebenarnya nggak baru, tapi maksudnya ini kita perkenalkan dari Mamma Mia The Musical dari lewat orang tua, lalu mungkin bisa turun ke anak-anaknya yang suka seni pertunjukan atau enggak teater musikal. Itu sih, jadi kenapa gue pilih Mamma Mia nostalgia, dan di hari itu hari ibu. Gimmicknya di situ ya, di hari ibunya ya. Itu. Tapi itu beneran kayak gue sama Aldi waktu itu mikir kayak kita bikin di hari ibu yuk, karena nyokap gue suka banget Mamma Mia. Oh, jadi itu alasannya juga personal ya berarti? Yes, itu personal banget. Jadi nyokap gue suka banget lagu Mamma Mia, lagu ABBA itu suka banget, dan gue diperkenalkan lagu ABBA sama nyokap gue. Mungkin Aldi juga sama kayaknya. Sama. Gitu. Jadi kayak berangkat dari hal yang personal, ini juga ternyata marketnya oke banget nih, bisa dibuat untuk kalangan orang tua, dan terbukti nyokap kita, orang tua kita suka, bener-bener suka sama musikal tersebut gitu. Itu mungkin sih. Tadi kalau misalnya dari point of view produser seperti itu, mungkin dari point of view yang berbeda, mungkin dari Lisa as a choreographer gimana tuh? Kalau gue kemarin sebenarnya ya dari awalnya itu tuh kita bukan Mamma Mia. By the way, gitu. Oh, iya. Yes, kita bukan Mamma Mia. Bahkan gue diajak pun, judul Indonesia. Tapi kita gak usah. Jangan kita sebutkan. Yang tadi ya Bang Ali. Iya, yang kita yang omongan off the record ya. Nah, tadinya tuh bukan itu gitu kan. Terus tiba-tiba mereka udah diskusi sama LHAK gitu-gitu juga kan. Karena kayaknya bisa bawa lebih komersil gitu, dan mereka choose Mamma Mia, yang dimana gue pun terpapar sama bokap gue ABBA gitu. Bokap gue Nah, kalau nyokap gue sih sukanya Grease ya. Gitu, betul. Nyokap gue tuh memang ini Grease gitu. Jadi kayak memang emang kita juga mungkin ya personal di musikal juga, dari orang tua kita udah terpapar musikal gitu loh. Nah jadi kayak orang tua tuh udah pasti kalau ibaratnya dengan Grease, ABBA, Mamma Mia itu tuh udah kayak tahu gitu. Dan waktu itu tuh gue undang nyokap gue dari Bangka ke Jakarta buat nonton. Gue undang nyokap gue ya, dan gue kayak pokoknya datang tuh. Dan ngelihat itu tuh bener-bener yang kayak, dan nyokap gue tuh yang kayak, wah mama bener-bener ini sih, bener-bener kayak inget zaman-zaman dulu tuh kayak gini, sering kayak begini. Ternyata zaman nyokap gue tuh banyak musikal. Masa? Ternyata di nyokap Bangka? gue enggak di Bangka. Nyokap gue dari Solo by the way. Bokap gue yang dari Bangka. Nyokap gue dibawa ke Bangka. Gitu. Jadi nyokap gue tuh dulu kerjaannya tuh musikal Indonesia juga. Tapi memang udah terpapar Grease, jadi ada lah yang kayak gitu. Dan nyokap gue tuh bilang Mamma Mia tuh yang dia tonton kemarin itu tuh kayak apa yang dia lakuin waktu zaman-zaman muda juga gitu. Jadi bener-bener nostalgianya juga dapat banget. Dan plus juga bokap gue kan sering denger lagu ABBA. Jadi nyokap gue tuh bener-bener kayak berasa nostalgianya gitu. Berarti kayak nyokap gue aja umur 64 tahun tahu gitu loh. Dan ya dengan nyokap Bang Fadli, nyokap Aldi, yang berarti emang semua umur, dan bahkan anak-anak muda kemarin tuh yang gue bahkan ketemu anak SMA yang sampai follow gue karena dia nonton Mamma Mia juga gitu. Anak SMA, bayangin. Jadi kayak bener-bener semua umur itu tuh bener-bener tahu, dan kayak kayak emang ceritanya juga ringan sih. Itu sih juga yang bener-bener mungkin bikin orang juga suka Mamma Mia gitu kan. Jadi kayak nggak terlalu berat, kompleks gimana, tapi kayak gue hidup cari bapak gitu loh, dan lagu-lagunya juga fun gitu. Jadi kayak bener-bener semua kalangan tuh sangat bisa menikmati Mamma Mia gitu. Lagunya juga FYP di ini sebelah ya, di aplikasi sebelah gitu loh. Dan di zaman itu bener-bener lagi FYP-nya semua lagu. Iya lagi bener ya. Hampir semua lagu ya, paling kayak Voulez-vous jangan gitu. Karaoke night deh. Iya Kak, gue. Wah, Nah, lagi di karaoke night ada lagu dancing queen. Iya, gue LC. Bukan dong, salah sebenarnya. Karaoke ya. Ini karaoke. Ini kita belain ya, kita belain. LC gitu namanya. Gua lead karaoke dari tahun 2022 akhir by the way. Nah, itu tuh gue udah pakai lagu udah pakai lagu Dancing Queen segala macam. Bahkan kayak gue pakein lagu Mamma Mia juga. Itu tuh pada tahu gitu. Gimme. Gue inget banget gue pernah karaoke Gimme, bahkan itu sebelum Mamma Mia. Mamma Mia tuh waktu itu kita udah latihan tuh Mei, Juni, Juli segala macam. Gue pakai itu di bulan Februari 2023 gitu-gitu tuh udah pada tahu gitu loh, karena udah FYP di aplikasi sebelah gitu. Jadi kayak bener-bener emang ya lagu-lagunya ringan, fun gitu. Jadi kayak semua orang tahu gitu. Tujuannya pengen singelong aja. Iya.
Berarti momentumnya juga dapat ya berarti ya. Ya Jadi alhamdulillah. pas lagi hype kalian juga ngebawa itu ke Jakarta. Lagi tapi rezeki. tapi kalian ngelihat momentum itu baru kalian masukin tuh Mamma Mia atau gimana sih? Kemarin tuh bahkan enggak ya. Iya, kita bener-bener. Iya, kita tuh kita punya ide tersebut tuh di 2022. Iya. Dan kita bahkan yang Lisa bilang itu kita nggak melihat itu. Iya. Literally kita emang simple mau judul yang nostalgia, terus orang tua kita suka, Yes. komersil, semua orang tahu lagunya, that's it. Wow. Gak ada definisi melihat Ada marketing, sisi Iya. marketing itu gitu loh. Kayak alasan Gitu. awalnya tuh berusaha personal itu ya sebenarnya Betul, gitu. sejujurnya. Karena ya itu karena kita orang tua dan lain sebagainya, kita ngobrol ini kita tayangin foto enggak? Enggak. Oh, iya benar. Ini Bunda Dewi. Ini ya. Waktu inget banget waktu 2022 itu emang gua sama Fadli lagi ngobrol iseng banget sebenarnya gitu kayak pengen bikin kayaknya seru ya kalau kita bikin musikal gitu Iya, kayak gitu. Abis gitu kan. pulang ngajar kita kayak ngobrol Iya, gitu. lagi ngobrol-ngobrol dan pengen bikin musikal. Awalnya kita emang udah bikin plan B tuh waktu itu kan. Iya, betul. Plan A-nya memang kayak coba yuk yang si judul Indonesia ini gitu. Terus tapi plan B-nya apa gitu? Kayaknya kita bisa coba juga nih kalau judul yang ibaratnya ngambil license dari luar negeri lah gitu ibaratnya. Yang kita suka apa? Mamma Mia sih, gitu personal banget Definisi gitu. langsung keluar tuh Alasannya personal dan kayak waktu itu justru malah plan awal kita tuh mau bikin di kapasitas yang jauh lebih kecil awalnya. Karena emang cuma awalnya mikir kayak we want to do this as a passion project tadinya. Wow. Gitu. Iya. We want to do this as a Real. passion project gitu dan memang dari awal udah mau ngajak udah di in mind tuh Lisa gitu buat jadi koreografernya juga pada saat itu. Begitu berjalan kayak hype-nya luar biasa ya gitu. Datanglah tuh hal-hal yang semua Lisa sebutin tadi gitu kayak soal hype, soal Iya. FYP terus kayak orang-orang ternyata aware gitu. Jadi tuh awalnya kita sadarnya tuh mama kita suka Mamma Mia, ternyata mama orang lain juga ya. Iya. Ternyata Bunda di luar sana juga. Iya. Jadi kita Kan ada ya. Tapi iya iya sih, juga bener. ya gitu. Dan Kemarin memang banyak yang datang sama nyokapnya sih. iya banyak banget Bener, beli banyak tiket tuh banget. buat hadiah nyokapnya Bener, Ah, gitu. itu seru banget Iya. ya itu juga lagi. Yang kayak gitu-gitu. Terus kayak ya lagunya tuh timeless. Timeless. Itu. Timeless bener. Lagu ABBA itu timeless semua. Setuju banget. Tadi kita udah cukup ngomongin Mamma Mia, kita nggak perlu ngomongin soal profit pastinya. karena tadi mereka juga udah ngomong tentang 2024 aman. Iya, betul. Selesai Masya Allah, dengan tabarakallah, Mam. Masya Allah. Nah, di 2024 kalian ada beberapa judul lagi. Yap. Boleh disebutin tadi judulnya ada Alunan Hati. Alunan Hati di awal tahun. Hati. Terus habis Di itu bulan ada Mei terus ada Jungle Book. Jungle Book. Terus ada Catch Me. terus ada Catch Me, Me. Become the ada Musical. Rumah Hati Pikiran. Rumah Hati Iya. Pikiran. Rumah Hati Pikiran. Oke. Pikiran dan hati. Mungkin kita Pikiran dan hati. Sorry. mungkin kita agak jump in sedikit ke Catch Me Become the Musical Iya, kali ya, boleh. karena kita tadi udah ngomongin Mamma Mia the Musical. Nah, kalian decide untuk ngebawa judul dari luar lagi ke Indonesia. Ya. Sebenarnya Jakarta Art House tuh mau jadi community theater yang seperti apa sih? Mau ngebawa judul-judul luar terus kah dari walaupun ada Alunan Hati ya. Ya. Yep. Sebenarnya kalau Jakarta Art House sendiri tuh mau kayak gitu terus atau gimana gitu sebenarnya? Nah, itu sih sebenarnya pengen banget bilang kalau Jakarta Art House itu tidak fokusnya ke Broadway. Exactly. Oke. Itu ini dengan lantang. Ya. Kayak kita bukan yang fokus dengan Broadway. Kita any kind seni pertunjukan performing arts itu benar-benar kita mau banget membuat. Makanya di tahun 2024 itu kita ada kolaborasi dengan Indonesian Dance Company gitu Iya. ya, Jungle Book gitu ya. Terus Alunan Hati pun juga berbahasa Indonesia. Yes. Gitu. Terus Rumah Pikiran dan Hati itu juga berkolaborasi juga bersama In Our Twenties juga bahasa Indonesia. Jadi ini bukan yang kita fokuskan untuk Broadway berbahasa Inggris terus tidak. Oke. Gitu. Tapi kita malah mau menggali lebih dalam apapun seni pertunjukan itu. Gitu. Malah kita mau coba lagi kintsugi. Iya. Yes. Kita mau balik lagi ke Kita mau kintsugi. coba lagi dance recital. Betul. Nah, itu sebenarnya benar-benar kita happy-nya tuh membuat seni pertunjukan itu nggak yang terkotak-kotakan sih. Oke, Kita berharap kita nggak mau mengotak-kotakan, kita Broadway gitu. Iya, spesialisnya di sini gitu. Enggak sih. Gitu. Jadi apapun itu kita akan coba.
karena membuka jalan lebih luas aja kan untuk talent-talent baru, talent-talent baru untuk suka dance ballet atau apa bisa coba Kintsugi nanti gitu ya, dan apapun itu. Oke. Itu sih. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tadi kan ada dua nama yang dari luar ya, dari Mamma Mia the Musical, terus juga ada Catch Me If You Can the Musical. Sebenarnya pertanyaannya tuh lebih ke teknis sebenarnya. Kan kalau misalnya dari judul-judul dari luar, obviously udah pernah ditayangkan di luar gitu ya. Yeah. Dengan teknologinya mereka yang luar biasa gitu ya. Betul. Menurut kalian gedung pertunjukan di Indonesia udah cukup atau belum? Secara spek ya, secara spek dengan idealisme kalian gitu. Misalnya kayak kemarin Mamma Mia, gimana tuh? Sebenarnya kalau misalnya gedung pertunjukan ya, kalau misalnya yang udah ada ini, jujur sebenarnya speknya tuh mumpuni. Sebenarnya sangat mumpuni gitu. Dan memang kalau misalnya dibilang kalau misalnya judul-judul yang ada di Broadway, kalau yang zaman sekarang nih kebanyakan tuh memang udah spesifik per judulnya gitu. Dimana judul-judul yang besar sekarang berjalan tuh kayak ibaratnya mereka kan berjalan tuh pasti udah setahun full gitu ya, setahun atau 2 tahun gitu, rata-rata gitu. Mereka tuh ngebikinnya tuh seperti itu. Nah, yang mempermudah mereka bisa bikin di gedung tersebut adalah sebenarnya karena mereka udah ngebuknya full setahun. Ya. Oh menarik, oh gitu ya. Jadi mereka bisa nge-prepare nih, misalnya kayak lu udah mau show dari bulan Januari 2025 misalnya, lu udah bisa prepare kayak ibaratnya minimal ya 3 bulan sebelum tuh lu udah set dan load semuanya untuk lu customize satu gedung itu emang punya lu. Oh gitu. Nah, kalau di Indo sebenarnya semua spesifikasi itu mumpuni gitu. Apa yang kita butuhin untuk ngebikin show di Indonesia gitu, di Jakarta terutama ya. Tapi yang menjadi problem adalah jumlah gedung yang mumpuninya itu sebenarnya. Karena yang ngebikin show tuh udah pasti bukan cuma Jakarta doang ya gitu. Ada banyak community lain, and they are all great communities, companies tuh bagus-bagus banget. Sekarang kita 2024 tuh rame banget dan seru banget gitu. Dan kita happy banget bisa nonton show-show yang lain gitu. Semuanya tuh bagus banget. Tapi karena jumlah gedungnya sedikit, kita kan harus gantian ya. Gak mungkin kita book 3 bulan full cuma buat prepare satu show yang berjalan mungkin hanya 3 hari doang. Ngerti gak sih? Jadi kayak untuk walaupun hal tersebut mumpuni, untuk mencapai ke level yang sama dengan Broadway yang lu bisa terbang. Sekarang lagi populernya Wicked ya. Kalau misalnya di film kan dia terbang CGI atau pakai kabel tuh. Kalau dilihat di BTS, kalau di aslinya kan dia harus terbang pakai sling gitu. Nah, untuk nge-set up safety dan nge-prepare itu nggak mungkin kamu cuma take days, ibaratnya kayak preparation cuma 3 hari doang. Buat satu scene itu gitu. Nah, jadinya secara garis besar kita ngeliatnya ini costly banget nih kalau dibikin di Indonesia. Gitu. Karena waktu prepare kita dikit, terus kita show cuma dikit banget gitu. Jadi kayak itu mungkin yang menjadi kendala karena jumlah gedungnya juga sedikit gitu sih sebenarnya. Berarti jumlah gedung tuh di Jakarta ada apa ya? Jakarta Artpreneur? Yang bisa kita bilang sih Ciputra Artpreneur, GBB, Geraha Bakti Budaya, teater besar Teater Jakarta tuh. Teater terus kecil. Ada teater kecil, terus Gedung Kesenian Jakarta, Teater Salihara, terus GKJ. Iya, terus sama ada lagi deh. G-Expo juga sebenarnya ada gitu, Balai Sarbini. Sebenarnya ada, tapi jumlah yang mau bikin ibaratnya gini, kayak misalnya G-Expo atau kayak Ciputra Artpreneur kan bukan cuma teater musikal yang mau bikin di tempat seperti itu. Betul. Gitu. Kayak event kemarin se-awareness aku ada orkestra, terus AMI ya, awarding, acara awarding segala macam. Dia kayak FOT tuh Festival festival yang kemarin kayak festival sama banyak pembicara gitu eventnya juga banyak lah. Banyak gitu. Bentuk eventnya tuh banyak. Semuanya tuh mau make gitu. Jadi kayak tapi jumlah yang mumpuni itu sedikit lah gitu ibaratnya. Dan mahal. Iya. Tapi di antara itu sebenarnya yang paling mahal tuh nggak usah deh. Enggak jangan. Tapi maksudnya kayak jauh. Ini dia. Maksudnya kayak lebih kesini sih, kita kan community yang lagi mau berkembang gitu ya. Maksudnya kayak mau bener-bener mau musikal gitu loh. Nah, ya minta supportnya aja. Biar kayak, ya karena kayak ya kita udah tahu musikal susah cari duitnya ya teman-teman gitu ya.
kayak ya itu sih, cuma itu sih kendalanya. Jadi kayak makanya tadi Aldi bilang kalau cost-nya tuh ini banget kalau ibaratnya kita cuma 3 show tapi kita kayak misalnya seminggu untuk sewa cuma buat latihan doang. Itu bener-bener ya Allah ya Robbi ya Rasul, Allahu Akbar mahalnya gitu ya. Karena kan ibaratnya kita kan independen ya, maksudnya kita tuh definisi berdiri sendiri, kita mencari dana sendiri dan semuanya gitu. Jadi karena gimana ya sih? Yes. Ya. Jadi yang tadi saya bilang itu mempengaruhi segala hal sih. Gitu. Karena kita independen sifatnya. Kita rakitnya merakit teman-teman. Nah, gitu. Kayak senang-senang kemudiannya tuh yang kayak gitu, bener-bener selesai show baru. Tapi kalau dari kalian tuh kalau misalnya habis selesai show gitu yang kalian produce sendiri, yang kalian kerjain sendiri pakai hati tadi, selesai show tuh kalian gimana sih rasanya? Nah itu yang gue bilang yang tadi gue kayak ketika kelar tuh gue bener-bener gue nggak peduli lagi mau apapun yang terjadi, bersakit-sakit dahulu yang terjadi, tapi momen yang tadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang saling sayang satu sama lain, nggak ada percikan-percikan yang drama atau apapun. Itu tuh semua tuh definisi jadi rasa yang sangat kuat untuk gua validasi. Oh ini oke banget lagi gitu. Ini produksi Catch Me tuh benar-benar mantep banget lagi di hati gua gitu. Itu setuju. Karena always worth it sih. Ya, feedback dari mereka yang ada di dalam sih. Kayak misalnya, Kak aku seneng banget ada di sini gitu-gitu. Itu yang bikin sebenarnya kayak happy banget ya ternyata kita tuh bikin ini tuh berarti gitu. Iya, karena itu nilai utama yang kita mau junjung sih. Ibarat kata memanusiakan manusia itu tuh nilai utama yang kita junjung banget. Jadi divisi apapun kita sayang semua sampai definisi semua artistik non artistik usher stage crew or something itu kita benar-benar membuat ini dari rumah mereka. Pas lagi gue inget banget pas lagi habis show terakhir Catch Me If You Can, curtain turun, wah itu sih kacau momen pecah. Tapi semua produksi gue rasa pasti akan begitu juga ya. Semua produksi momen curtain tutup, hari terakhir mereka tampil tuh pecah nangis. Itu pasti hal yang sangat wajar di sebuah produksi. Itu sih cuma once ada orang yang tadi Lisa bilang nyamperin kita secara personal ke Aldi, ke Lisa, ke gua sendiri, nggak cuma 1-2 orang doang tapi benar-benar lumayan banyak yang memvalidasi bahwa lu membuat rumah yang nyaman tuh menurut gue tuh hal yang sangat amat momentum banget untuk kita bertiga sih. Momen itu besar banget buat kita bertiga. Oke. Itu. Tadi kita udah ngomongin banyak hal tentang previous project kalian gitu ya. Ada tadi kita udah ngomongin Kintsugi dan lain sebagainya. Terus ada Mamma Mia the Musical, terus ada Catch Me If You Can the Musical. Tadi kita udah ngomongin yang bagus-bagus. Tapi what have you learned dari Catch Me If You Can the Musical? Your show terakhir kemarin? We have learned a lot. Ya betul. Banyak I mean without saying anything, boleh dong di-share apa yang kalian show-nya amazing. Show-nya amazing, tapi di belakangnya tuh we never know what happened, right? Yes. What have you learned? Apa ya, Di? Coba. Kalau dari gue tadi Aldi Lisa bilang banyak banget. Tapi apa ya? Kalau struggle utama gue adalah mungkin penjualan tiket. Oke. Ini kita beneran terbuka aja ya. Karena balik lagi di industri ini kan tidak semua melek dengan seni pertunjukan teater musikal yang tadi lu bilang masih sangat amat ini. Tapi memang kita lagi growth banget nih. 2024 itu total gue nggak tahu berapa exactly, mungkin teman-teman bisa kasih yang jelas seberapa. Tapi kayak ada di bawah ini, puluhan, ada nggak belasan menurut gue. Nggak nyampe 20 ya? Nggak nyampe 20. Mungkin bisa terjadi. Nggak tahu. Gue mencoba ngitung kemarin tuh di belasan lah. Oh, oke. Gitu. Tapi mungkin bisa dikoreksi. Nah itu tuh menurut gue kita tuh nonton pertunjukan tuh nggak kayak nonton bioskop. Iya. Ya kan. That's why ini yang mau kita coba untuk mengubah habit orang-orang lah ibarat kata. Jadi pengen banget teater musikal tuh ada jadi suatu pilihan untuk mereka, hiburan mereka. Ada bioskop, ada teater musikal. Nah nonton deh, mau pilih mana gitu. Walaupun berbeda harga ya. Iya selalu berbeda harga gitu. Nah maksud gue dengan adanya teater musikal yang alhamdulillah gue juga happy banget, terima kasih untuk pelaku-pelaku seni di luar sana gitu ya, komunitas dan juga semuanya itu lagi growth banget tentang teater musikal. Jadi gue rasa culture shock aja sih. Tapi nggak sih maksudnya kayak ibaratnya
tiba-tiba ada belasan teater musikal di Indonesia. Wah, iya, dengan kemarin. berbagai macam tiket yang bervariasi gitu ya. Itu jadinya menurut gua jadi struggle gua untuk penjualan tiket di Catch Me. Jadinya semakin banyak pilihan. Semakin banyak pilihan, semakin banyak yang menarik juga. Bukan berarti Catch Me nggak menarik ya. Catch Me juga menurut gue suatu hal yang menarik juga. Kita ngambil hari ayah dan filmnya juga nostalgic juga gitu ya, Leonardo DiCaprio. Tapi banyak yang menarik tuh bukan cuma kita doang. Semuanya menarik masalahnya. Iya. Di tahun Memang bagus-bagus loh 2024. Yes, di tahun 2003 tuh tidak seperti itu. 2024. Enggak, 2023. 2023 Mama Mia kemarin tuh tidak seperti itu, tidak sebanyak itu. 2024 langsung duar. Ada yang 30 show Logis Cemara, ada yang apalagi tuh, ada yang di JOJ kemarin juga. Kita sebut semua yang membuat polarisasi presiden. Polarisasi 2 kali dalam setahun. Ngeri Jadi banget sih. duar interaksi semua itu. Jadi basically semuanya tuh gue happy banget dengan hal tersebut. Jadi itu struggle utama kita untuk membuat si Catch Me ini untuk juga ayo kita juga ada Broadway license yang diproduce oleh komunitas di Indonesia, di Jakarta gitu. Itu struggle utama gue di tiket kalau gue. Tapi balik lagi we survive. Ya, alhamdulillah. Dari 4 show kita kejual 70%-an. Alhamdulillah. Gitu ya. Total ya, dengan total 70%-an. Jadi alhamdulillah masih direspon dengan baik. Karena mungkin balik lagi kita banyak banget strategi marketing kita sudah buat lah, ibaratnya begitu. Ada kan tim marketing kita ya. Betul. Ya kan? Gitu. Jadi alhamdulillah kita tahu nih kita akan kerja keras banget nih di tahun 2024, tapi dalam tim marketing kita shout out untuk Yohana juga. Yohana bro. Lo keren Yohana. Nah itu kita membuat sedemikian rupa marketing activation lah, berbagai macam promo dan lain-lainnya. Jadi alhamdulillahnya nyentuhlah 70% ini gitu. Oke, berarti kalau misalnya dari segi Bang Fadli sendiri sebagai produser, nangkepnya tuh yang lesson to learn-nya gimana cara ngejual tiketnya gitu ya? Yes, benar-benar harus cari cara banget untuk momentum, memperkenalkan lagi dari nol lagi, benar-benar ngedoktrin orang-orang di luar sana tentang Catch Me If You Can itu seperti apa, gitu. Bikin bikin nostalgia itu di mana sih, gitu sih itu tuh. Pre-event juga. Pre-eventnya itu ya marketing activation. Berarti in a way tuh kalau misalnya, is it fair to say kalau misalnya the scene is growing? Banyak judul yang bagus gitu. The scene is growing, banyak judul yang bagus, kalian juga ikut happy dengan itu. Tapi in a way itu juga ada hubungannya dengan penjualan tiket kalian kemarin. Maksudnya ada hubungan jadinya tiketnya, kalau misalnya tadi yang gue tangkap ya, jadi ada hubungan kalau misalnya ini terlalu banyak judul jadinya penjualan tiketnya jadi kurang baik gitu. Atau enggak? Gue bisa bilang iya. Bisa bilang iya. Gue bisa bilang iya karena ya banyak pemainnya sekarang. Betul sih. Pemainnya sekarang banyak ya, kayak bioskop aja, film A muncul, ya pas dunia saingnya juga makin tinggi dong sebenarnya. Betul. Logikanya. Jadi ya tapi itu gue gak ada masalah tersebut ya. Maksudnya gue kan ngerti sih. Kayak gue happy dengan hal tersebut. Karena gitu. jadi orang tuh juga makin banyak, maksudnya kayak mungkin ya memang ada yang marketnya juga beda-beda gitu. Ada yang marketnya memang gue nggak mau nonton bahasa Inggris karena repot gitu kan. Gue mau nonton Indonesia. Jadi dia akan cari teater-teater Indonesia. Sedangkan ada beberapa masyarakat gitu kan yang kayak gue mau cari teater Inggris karena gue mau belajar bahasa Inggris misalnya. Mungkin dari tugas sekolahnya lah atau memang ada orang-orang luar negeri gitu ya yang memang datang karena karena ada di Catch Me. Ini fun fact banget. Jadi tim tiketing kita Cece bilang kayak ada ibu-ibu, bapak-bapak dari Malaysia datang ke Indo cuma mau nonton Catch Me If You Can. Karena maksudnya tuh kayak ya bener-bener berarti kan memang ya udah sampai sana gitu loh masyarakatnya juga. Jadi ya memang daya saingnya tinggi tapi ternyata marketnya juga beda-beda gitu. Betul. Karena ibarat kata setelah Catch Me If You Can ada musikal dangdut kayak bener-bener kontras banget sebenarnya kan, kontras banget dengan target marketnya sebenarnya. Cuma itu sih, gue happy-nya udah semakin banyak juga komunitas yang semakin luas juga yang membuat, tapi kita saling kerjasama gitu sih. Jadi question gue, pertanyaan gue tuh sebenarnya bukan untuk memecah belah, tapi cuman mau ngelihat masalahnya di mana. Tapi yang gue lihat memang circle teater musikal ini benar-benar membantu satu sama lain gitu. Saling yang satu sama lain. Dan I'm happy for that. Yes, bener banget. Definisi saling gotong royong sih.
literally gotong royong banget, jadinya saling koordinasi, kita saling koordinasi, love guys kalian semua. Asli keren banget. Kita koordinasi timeline kita seperti apa gitu ya. Kita definisi ada grup yang isinya maksudnya kita memberitahu timeline kita tuh tahun 2024 tuh apa sih gitu. 2025 kita mau ngapain sih Iya, gitu. jadi Ada grupnya kayak gitu ya? Iya, kita ya alhamdulillah ya. Community- ini baru community terjadi juga ini. 2024. 2024 2024 awal banget. Yes, 2024 awal. Pencetusnya Jaksikal. Yeay. Wow. Mau Gitu ada sih. ini nih show nanti kapan nikah? Kapan nikah betul Kapan nikah? selain itu. Oh, Jadi dia menggabungkan kita semua untuk kita yuk kita coba Berbareng. arrange lah gitu dan juga grow bersama. Mungkin dari Aldi ada yang mau nambahin dikit, belajar apa dari Catch Me If You Can The Musical? Oke. Mungkin kalau misalnya dari segi ibaratnya dari artistiknya ya, karena kayak jujur sebenarnya karena tadi yang Fadli bilang nih, karena banyak show yang berjalan di tahun 2024 itu tuh jadi kayak ngebuka mata kita dari segi artistik juga gitu sebenarnya. Karena ibaratnya kalau misalnya show-nya sedikit nih di tahun sebelumnya gitu. Kita tuh jadi kayak agak susah untuk mempelajari kira-kira capabilities di Jakarta tuh kita bisa bikin musikal sejauh mana sih? Gitu ibaratnya. Sedangkan dengan banyaknya show yang berjalan, kita jadi bisa lihat gitu kayak oh ternyata tuh di sini bisa bikin kayak gini ya. Oh ternyata tuh gedung ini bisa kayak gini ya gitu. Jadi kita mulai belajar juga gitu kayak ternyata nggak mentok capabilities di situ doang gitu. Mungkin dari secara koreo juga ya kayak kita jadi bisa lihat gitu kayak oh teman-teman ini bikin koreo. Jadi kita get more inspired aja sih gitu. Jadi itu yang ngebikin Catch Me itu jadi sesuatu yang susah banget justru buat gue as director dan bisa juga ya gitu karena berasa banget apalagi kayak dari segi koreo gue berasa banget gitu kayak ngelihat yang Mamma Mia sama Catch Me itu kayak beda banget. Ibaratnya ya di Mamma Mia tuh number yang anak-anak cast-nya tuh pada bilang susah banget tuh kayak cuma satu lah. Iya. Satu yang mereka kayak aduh ini harus ngulang-ngulang gitu. Sedangkan satu number itu di Mamma Mia itu tuh kayak semua lagu di Catch Me ya levelnya segitu. Iya lagi, setuju lagi. Jadi kayak susah, tapi jadinya bener-bener elevate banget gitu dan it makes me wants to elevate direction gue juga jadinya gitu kayak dari gak cuma dari keaktoran teman-teman para cast juga tapi dari kayak segi lighting design, dari segi sound design dan lain sebagainya kayak how do we elevate those things supaya bukan kalah saing tapi untuk sebisa mungkin semua penonton yang menonton pertunjukan performing arts jadi punya kurang lebih tuh experience yang sama. Oke. Gitu. Jadi mereka punya ekspektasi yang selalu terpenuhi lah gitu ibaratnya dengan bare minimumnya. Gitu. Kayak ngelihat semuanya tuh elevate bareng-bareng, masanya kita nggak elevate juga gitu supaya ibaratnya lah kayak quote on quote-nya trust teman-teman yang mungkin di sisi yang masih belum begitu mengenal musikal, tiap nonton musikal jadinya punya ekspektasi yang sama. Oh, musikal di Jakarta, at the very least di Jakarta ya. Itu bagus semua. Iya. Gitu. Goalnya tuh itu sebenarnya. Menarik. Ini one last question sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. One last question. Catch Me If You Can tuh kemarin pakai -1 atau ada bandnya langsung? Wow. Oh my god. Karena ada yang nanya di kolom komen. Real. Itu definisi juga ada bilang kayak ini Rekaman ya, Kak? rekaman. Enggak guys. No. Tidak. Itu live band, live music. Itu Live vokal. music Live director kita Velita Keisha. Yes. Shout out Velita. Shout out Velita dan vocalsnya semuanya 33 cast-nya itu pakai clip on. Dan semuanya nyala, semuanya nyanyi Nggak tanpa ada pitch pitch singer. singer. Yes. Tidak ada rekaman at all. Itu kita semua punya bukti backstage-nya tuh gimana. Cek Cek Instagram itu. Instagram kita di Di sosmed Jakarta. kita ada Yes. Ada video check soundnya itu persis Persis apa yang kita suaranya. tampilin. Iya. Betul. Ngeri banget sih. Betul. Jadi buat teman-teman yang nggak pernah nonton teater musikal itu pakai live music ya. Yes, Yes. Nggak pakai -1. Gak ada. Enggak ada. Itu sih yang kita miss dari Catch Me banget Betul. kemarin. Iya. Best. Itu tiga-tiganya. Ya Allah itu sih masih kebayang gue betapa harmoni segala macamnya. Iya bener lagi.
kita udah cover banyak banget, udah cover tentang your previous project gitu. Terus kita juga udah cover kalian udah belajar apa aja dari project-project tersebut gitu ya. Nextnya ada apa sih Jakarta Art House? Nah. Cereng. Ini dia. Teng ya, gue udah. Bener. Ya, jadi 2025 ini kita bakal ada. Mungkin nyebutnya bareng-bareng kali ya. Oh, Mungkin, boleh dong. Jadi gue nanya dulu. Gue lebih curiga kita nggak bareng ya. Iya, gue juga nggak bareng. Menurut gue sih kita nggak sedekat itu ya teman-teman. Ya lagi ini kan cuma transaksional aja kan. Bener lagi. Gue ulang kali ya pertanyaannya. Ya. Jadi di tahun ini Jakarta Art House bakalan ada judul apa nih? 1, 2, 3. Mamma Mia the Musical. Seru banget. Seru banget. Ini seru banget. Seru banget. teman-teman. Kembali lagi dari 2023, sekarang ada di 2025. Yeay. Kita nostalgia bareng. Yes. Kita tadi udah ngomongin soal manis-manisnya gitu ya di Mamma Mia The Musical di 2023. Mungkin kita mau nanya dulu apa sih yang bakalan beda dari Mamma Mia 2025 ini gitu. Silakan. Since kalian udah belajar banyak banget nih. Iya. Kalau dari segi artistik berarti ya, atau mau boleh dari produser, dari artistik, Iya. dari Oke. bisa tuh jadi koreografer lagi gak sih? Gue kreatif director. Jadi iya. creative director, oke. Oke, nah kali ini sebenarnya kita nih bertiga akan apa ibaratnya karena Mamma Mia itu ini Mamma Mia rerun gitu ya. Ha-ha. Jadi ini kita ada yang akan lebih fokusnya itu adalah teman-teman kita juga nih. Iya. Gitu ya. Oke. Kita shout out dulu untuk director kita gitu ya. Co-producer kita. Co-producer kita ada 2, ada Yohana juga Anan gitu ya. Terus ada koreografer kita juga nanti Lisa akan jadi Ada. creative director, nanti Yes. koreografernya ada Braxton dan juga Dita. Yes. Lalu ini Aldi akan sebagai general Iya. director, tapi direkturnya ada Benedict dan juga co-directornya ada Justin. Gitu. Jadi teman-teman itu tuh yang akan ini fokus nanti ke Mamma Mia juga gitu ya. Tapi kalau tanya bedanya apa, nih insya Allah ya, Bismillah ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi ini juga sudah fix. Kita akan long running. Berapa show sih Kak? Nah, Nggak sampai sebulan 3 bulan tapi 14 show gitu ya. Yes. Dari tanggal 21 Mei sampai 1 1 Juni gitu. Jadi kita ini perdana Jakarta Art House untuk membuat long running. gak ada Gitu. alasan ya lo gak nonton ya. Betul. Tuh 14 show ya. Dan itu di weekdays juga ada, weekend juga ada. Jadi untuk pulang kantor, yuk kita nonton teater musikal gitu. Gil. Bisa banget. Mungkin Gitu. dari Artistik. artistik. silakan. Kalau dari segi artistik, ya sebenarnya sama yang tadi bilang Fadli ya. Aku sama Lisa udah nggak yang akan ibaratnya seintens itu, karena memang kita sudah memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab yang besarnya ke teman-teman yang ibaratnya akan memegangnya lah gitu nanti. Ada Benedict, Justin, Dita dan juga Braxton gitu. Tapi kurang lebih yang bisa kita bilang akan beda tuh, pertama karena ini 14 show ya. Kalau misalnya karakter utamanya hanya satu orang yang memerankan, sudah pasti wah gitu kan. Iya, Wah, pasti wow ya. Heavy banget gitu, kayak terutama Dekat dari dengan vokal surga sama ya. singingnya gitu. Yang pasti kita ada beberapa cast Yeay. tambahan ya. Betul. Untuk yang di full rerun ini, sama dari segi artistic direction juga pasti akan beda gitu, karena kita akan berbeda venue-nya, sama balik lagi kayak banyak banget yang hal-hal yang aduh kita bisa upgrade nih gitu. Terutama ada satu scene yang sebenarnya di Mamma Mia 2023 itu tuh gak ada. Iya. Betul. Nggak ada. Sebenarnya gak ada. Ulang. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada di musikal aslinya, tapi di 2023 tuh kita tidak lakukan. Ya karena Sebenarnya. keterbatasan. Karena keterbatasan. Oke. Tapi karena sekarang udah bisa lah ya gitu. Iya. Bismillah scene ya. ini kita tambahkan lah di Mamma Mia yang rerun ini. Jadi ada satu scene yang kalian tidak pernah lihat sebelum. Jadi kalau udah nonton 2023 gak lengkap kalau nggak nonton 2025. Betul. Exactly. Gitu. Dan gak lengkap keren kalau nggak banget. nonton dua-dua cast-nya gitu. Betul. Apalagi itu. Berarti double cast ya? Yes. Double cast. Double cast. Untuk Sophie dan Donanya. Iya. Untuk Sophie dan Donna, tapi untuk yang lain kayak enggak ya, enggak double Tidak, cast. Ya? tidak Berarti double Sophie cast. dan Donna akan Yes. double cast. Tapi bakalan pakai cast-cast yang lama atau bakalan ada cast-cast baru juga? Yes. Beberapa Ada beberapa Ada yang 60% dari cast Mamma Mia 2023. Yes. 60% berarti 40% cast-cast yang Yes, Yang baru. Wow, seberapa excited nih kalian? Wah,
excited banget gue sampai merinding. Banget. Sebenarnya dari momen kita, jadi kan kita tuh ada apa jargon, bukan? Iya, Yel. Apa kemarin ngelakuin lagi tuh? Iya, merinding banget kayak. Merinding banget. Kayak kita lakuin ini lagi gitu loh. Banget. Kita lakuin ini lagi ya. Itu berasa banget sih kayak Benar-benar banget, excitednya dan semua yang join dari segi production sama cast juga semuanya berasa hype itu sih karena jujur mungkin kalau dari segi kita dari sisi personal juga ya kayak Mamma Mia is our pilot project yang benar-benar ibaratnya setelah COVID gitu karena kan ibaratnya Kintsugi kita tuh balik ke kehidupan normal ya gitu ibaratnya selama 3 tahun ngelakuin Mamma Mia itu kayak it feels like it's the first time gitu. Jadi kayak balik lagi ke Mamma Mia itu kayak aduh rasanya jujur, hatinya tuh apa ya ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Bukan kita dong ya, maksudnya once kita tuh keluarin teaser saat tanggal 1 Januari kemarin pas Mamma Mia ini alhamdulillah responnya sangat baik banget sih. Literally teaser dong loh, teaser 14 detik ya. Itu video tersebut responnya baik banget, viewsnya juga oke banget, dan alhamdulillahnya itu banyak di share ke teman-teman untuk nonton ini jangan sampai ketinggalan, gue gak akan mau ketinggalan lagi di sini. Kayak orang-orang yang kehabisan tiket di 2023 itu repost, gue gak akan ketinggalan ini, gue gak mau ketinggalan ini lagi. Jadi responnya bener-bener alhamdulillah masih excited banget sama Mamma Mia ini gitu. Itu sih. Wow. Semoga ya. Ini ribet banget ngomong ini jujur ya guys. Allahu Akbar. Ya udah. Bismillah, mohon doanya guys. Iya. Anyway, kita udah cover banyak banget tadi, udah cover tentang project-project kalian dan juga nantinya bakalan ada Mamma Mia The Musical rerun yang pastinya bakalan ada satu scene yang tadi yang nggak ada di 2023 dan bakalan ada di 2025 ini. Very excited. So, anything you wanna add before we end this podcast? Apa ya? Kalau gue ada untuk industri ini, yang benar-benar ternyata membuat gue hidup gitu ya. Jadi semangat semua untuk kita semua untuk melakukan industri ini semakin maju. Pasti struggle-nya banyak banget ya. Gue yakin banget kita balik lagi kita dari nol gitu ya. Mungkin nggak dari nol banget, cuma mungkin kita bergeraknya tuh ada pelan-pelan, tapi gue yakin tuh pasti ada end goalnya yang menurut gue kita bisa bareng-bareng membuat industri teater musikal gitu ya, seni pertunjukan teater musikal ini semakin besar lagi. Percaya sama prosesnya sih menurut gue. Prosesnya tuh nggak mudah, tapi gue yakin kalau kita percaya sama prosesnya pasti akan ada hasil yang sangat amat gede di luar sana. Opportunity di sana semakin luas untuk teater musikal gitu, bisa kerja sama banyak hal, bisa kerja sama brand-brand atau lainnya gitu ya, membuka mata untuk para industri-industri lain untuk bekerja sama dengan teater musikal gitu ya. Terus mungkin dari segi kepemerintahannya pun juga bisa semakin support kita gitu ya. Dan harapannya yaitu ini adalah jadi hiburan untuk orang-orang di luar sana, bahkan turis-turis di luar sana bisa melihat ini sebagai hiburan utama di Indonesia. Itu sih harapan gue, dan semangat untuk kita semua untuk mengembangkan teater musikal ini di Indonesia. Itu. Silakan kalian. Oke, boleh gue dulu kali ya. Boleh. Gua mungkin bisa agak maju dikit ya. Iya, sorry. Emang Pemalas. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin kalau gue lebih ke personal kali ya, untuk personal maksudnya. Karena gue lagi sekolah nih guys, gue lagi mengemban ilmu di suatu tempat di intensif musikal budaya Indonesia Kaya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya mams. Nah, gue lagi sekolah nih, dan gue banyak banget belajar musikal di sini yang tidak gue dapatkan di mana-mana gitu loh, karena guru-gurunya mantep banget, gue love guru-gurunya. Dan kayak mungkin ini sih gue sekolah ini mulainya tuh jadi kayak mulai dari nol lagi gitu, dimana kepercayaan diri itu harus dibangun banget gitu. Jadi gue cuma mau bilang ke semuanya, percaya sama diri kalian gitu. Kenapa? Itu tuh awal kalau kalian udah yakin sama passion kalian mau di musikal atau kalian mau kayak gue mau di dunia industri ini, di performing arts gitu. Kalian harus percaya dulu sama diri kalian. Itu sih yang bener-bener yang mau gue kasih tahu banget. Karena
kalau lu nggak percaya, kalau lu kayak masih kayak bingung-bingung segala macam atau apa, kayak gue harus mulai dari mana, gue harus cari tahu ini gimana, itu ya mungkin kalian bisa ke Jakarta Art House dulu atau ke community lainnya. Cuma kayak kalau kalian pun kayak nggak percaya, kayaknya gue nggak bisa deh di dunia ini gitu-gitu, itu tuh akan sulit gitu loh. Jadi karena kita lagi berkembang di industri ini, harus percaya dulu kalau kalian bisa. Apalagi yang kayak gue nggak bisa dance, gue nggak bisa nyanyi, gue nggak triple threat. Enggak, itu semua akan bisa kalau kalian mau dan percaya sama diri kalian dan kalian mau belajar. Karena itu yang gue lakukan sekarang. Dan ya intinya believe in yourself first gitu. Ya, air mata. It's okay. Gitu ya, terima kasih Tapi itu setuju, tapi gue setuju ya, itu. itu sih. Jadi gue emang arahnya lebih ke personal gitu. Setuju. Oke. Kalau gue sebenarnya kayak pengen I really want everyone to know kalau misalnya ini ada alasannya juga gitu ya, kayak kita juga membuat si House of Arts ini gitu. Betul. Ada alasannya juga mau bikin House of Arts dan kenapa kita tuh juga sebisa mungkin tuh ngedukung industri teater musikal dari teman-teman yang lain gitu, karena sebenarnya tujuan kita sama yang tadi kita udah sebutin di awal gitu. We want this industry to grow, we want everyone to be able to be confident untuk ada di dunia teater musikal maupun industri performing arts gitu. I just want everyone to know that we will try our best to get your back sebenarnya gitu, kayak we will support any kind of musical selama bentuknya positif dan hasilnya juga positif untuk khalayak umum ya gitu, pasti kita akan dukung gitu, karena itu sih kayak harapannya juga semua teman-teman yang lain juga punya goal yang sama gitu, untuk sebisa mungkin ngebuat hal yang quote on quote hobi ini menjadi sesuatu yang memang bisa dijadikan masa depan untuk kita semua sama-sama gitu. Dan ngelihat apa yang terjadi sekarang, semua community itu kita lumayan tight bareng-bareng ngejalaninnya, makin banyak orang yang percaya juga untuk mau jadi aktor dan pemeran di performing arts, makin banyak juga orang yang nonton. I could see that something's brighter tuh coming lah buat ke industri ini maupun kayak ke apa yang kita sedang perjuangkan sama-sama ini. Itu sih. Oke. Teman-teman, itu tadi Aldi, Lisa dan juga Fardi. Thank you for being here. And Terima I'll see you kasih guys Dading. next week. Bye-bye. Thank you. Hi, welcome to the House of Arts, your weekly window into the vibrant world of performing arts. Join us every week as we engage through insightful conversations with industry leaders, talented artists, and creative visionaries. From theater to dance, music to performance art, we dive into the stories, passions, and journeys of those who make the world their stage. And here we go. Let's get inside the House of Arts.